Shalom. Halo. Selamat sore ibu-ibu, apa kabar? Yesusku Maha Dahsyat. Yes. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah perdana WBI di tahun 2021. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya ibu-ibu yang berada di rumah dalam keadaan sehat, tetap sukacita, tetap semangat. Penyertaan Tuhan sempurna atas kita semua. Mari ibu semuanya yang ada di rumah, baik ada yang di gereja, kita arahkan hati kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang gembira. Haleluya. Mari ibu, sama-sama kita naikkan pujian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur buat kita semua. Haleluya. Mari kita tepuk tangan semua yang ada di rumah. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, bangun semangat yang patah, keringkan tulang. Tuhan senang, naikkan pujian ini dengan semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Tuhan senang, hati yang gembira, hati yang gembira. Tuhan senang, hati yang apa ibu-ibu? Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya. Diaminkan pujian ini ibu-ibu, karena di dalam hati yang gembira obat yang manjur. Dan ibu-ibu yang saat ini sedang berada dalam keadaan fisik yang kurang sehat, terus naikkan pujian ini karena di dalam hati yang gembira ada kesembuhan dari Tuhan yang luar biasa. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan adalah isi dari Tuhan kepada hambanya Ibu Priscilla, dan biarlah itu semua menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita sama-sama naikkan. Tuhan selalu menolong karena musim akan selalu berganti, baik tahun, bulan, hari, bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu akan berlalu, tapi satu, kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya berkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa
seizin-Mu Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Yakinkan Ibu, Tuhan pasti ada selalu untuk kita. Dia selalu menolong dan menjaga kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita, dengan iman. Pasti itu akan terjadi. Musim akan selalu, musim akan selalu berganti. Di Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah syukur bagi-Mu. Haleluya. Sembahlah Dia, Allah yang kudus. Ku percaya Tuhan, ku percaya kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom ibu-ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Allah selalu peduli dengan kami. Bahwa Engkau Allah yang selalu ada untuk kami Bapa.
Kami bersyukur buat hari ini kalau kami ada semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, urapi setiap kami, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah. Kami percaya Roh Kudus bekerja dengan dahsyat pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari seorang ibu, dari seorang istri, dari seorang mertua yang luar biasa. Kita sama-sama akan membuka di dalam nats kita, di dalam Rut 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan baca, ibu-ibu yang di rumah bisa membuka Alkitabnya dari Rut 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suaminya Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti awal saya bilang, hari ini, sore hari ini kita akan belajar dari seorang istri, dari seorang ibu, dari seorang mertua yang saya bilang ada luar biasa, yaitu Naomi. Naomi adalah seorang wanita yang taat kepada suaminya Elimelek. Sebagaimana orang-orang bilang, kalau istri atau wanita yang sudah menikah sebaiknya mengikuti suaminya kemanapun suaminya tinggal. Dan ini ibu-ibu diikuti oleh Naomi. Naomi mengikuti keputusan dari Elimelek, dari suaminya. Dia merantau, dia mencari hidup, dia pergi untuk mengalami perubahan. Yang pada waktu itu Naomi dan keluarganya tinggal di Betlehem. Naomi pergi dan dia ke Moab. Karena apa ibu-ibu? Dia ingin mencari perubahan. Dia ingin mencari sesuatu yang lebih baik. Tapi apa yang menjadi rencana Elimelek dan keluarganya itu justru kebalikan dari semuanya. Yang dialami Naomi bukannya kebahagiaan, bukannya kesenangan, bukannya mengalami perubahan yang luar biasa. Tapi justru air mata demi air mata, kegagalan demi kegagalan, kesusahan demi kesusahan. Bahkan Naomi harus ditinggal oleh orang yang dikasihi, yaitu suaminya. Selama Naomi ditinggal oleh Elimelek, Naomi berusaha keras. Naomi harus berjuang. Naomi harus kuat, harus tegar untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Tidak berhenti sampai situ saja ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Naomi pun harus kehilangan kedua anaknya. Secara manusia, secara kedagingan, saya percaya Naomi juga menangis. Naomi juga bersedih. Naomi juga harus menjerit, mengerang sama Tuhan. Karena Naomi kehilangan orang yang dia kasihi. Suaminya, istrinya, suaminya dan anaknya. Itu
saya bilang saya nggak bisa ngebayangin ibu-ibu. Saya nggak bisa ngebayangin betapa Naomi menjerit. Betapa Naomi itu sedih. Dia harus berjuang. Tapi sore hari ini ibu-ibu kita akan belajar. Apa yang kita bisa ambil dari Naomi? Apa yang bisa kita lihat dari Naomi? Apa yang bisa kita petik dari Naomi? Karena sore hari ini kita sama-sama belajar. Yang pertama, mengapa Naomi kalau saya bilang menjadi wanita yang tak tergoncangkan? Pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua mantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Yang pertama, berkemas. Yang Naomi lakukan yang pertama, berkemas. Artinya Naomi membereskan hatinya. Naomi membereskan hatinya di hadapan Tuhan. Mungkin pada waktu itu dia menyalahkan, kenapa ini keputusan saya ambil? Kenapa saya mengikuti suami saya? Mengapa akhirnya ini terjadi? Tapi kita melihat di sini, Naomi berkemas, membereskan hatinya. Naomi bangkit. Naomi membereskan hatinya dari kekecewaan. Naomi membereskan hatinya dari kepahitan. Naomi mungkin berkemas. Naomi gak mau menyalahkan keadaan. Naomi gak mau menyalahkan orang lain. Naomi gak mau menyalahkan diri sendiri. Bahkan Naomi tidak akan menyalahkan Tuhan. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, bahwa Allah yang dia puja adalah Allah yang sanggup memulihkan keadaannya. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Air mata kita boleh mengalir. Kaki kita boleh goyah. Kekuatan kita boleh berkata, Tuhan saya gak mampu. Tuhan saya gak bisa hidup seperti ini. Tapi saya mau katakan kepada ibu-ibu semua. Kita harus menjadi wanita yang kuat. Kita harus bangkit. Kita harus berjalan, kita harus mencari Tuhan seperti Naomi. Dia berkemas, dia balik ke Bethlehem. Dia enggak terpuruk, dia enggak merasa mengasihani diri sendiri. Tapi dia bangkit. Pesan Tuhan buat kita, buat ibu-ibu, berkemas. Kalau hatimu saat ini sedang sakit karena engkau ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Kalau saat ini hatimu sedang marah, sedang kecewa karena keadaan yang membuat engkau tidak berdaya. Tapi saat ini, sore hari ini, bangkit. Engkau wanita yang kuat. Engkau mau diberikan kekuatan oleh Tuhan. Allah bersama dengan ibu-ibu. Allah menyertai kita. Biarlah ibu-ibu dengan setiap pergumulan, dengan setiap kesulitan, dengan setiap tekanan yang ibu-ibu alami, biarlah iman kita bertumbuh, biarlah kita semakin sejalan dengan rencana Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam seluruh kehidupan kita. Lutut kita harus berlutut, kita harus berdoa, kita mengerang, kita minta ampun. Kalau ini salah kita minta ampun sama Tuhan. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Kalau ibu-ibu sudah membereskan hati ibu-ibu, saya percaya ibu-ibu, Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang menggandeng tangan kita. Tuhan yang menghapus air mata kita. Tuhan yang akan berjalan bersama kita. Kita mungkin tertunduk, tapi kita saat ini Tuhan minta kita lihat, kita pandang kepada Yesus. Satu yang kita belajar dari Naomi. Yang pertama, Naomi membereskan hatinya. Yang kedua yang kita belajar dari Naomi pada sore hari ini, kita lihat di dalam Rut 2 ayat 20 dan ayat 22. Rut 2 ayat 20 saya akan bacakan.
Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Ayat yang ke-22 kita sama-sama membaca ibu-ibu. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Yang kedua, kita belajar dari Naomi, yang kedua, Naomi bijaksana. Apa ibu-ibu? Naomi bijaksana. Seorang istri yang bijaksana adalah istri yang mau terlibat penuh berperan dalam semua persoalan kehidupan. Baik persoalan dalam keluarga maupun persoalan dari luar. Sebagai seorang istri, kaum wanita diharapkan kita bijaksana, dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Mana yang benar dan mana yang salah. Khususnya ibu-ibu dalam situasi dan kondisi yang sukar dan kritis. Ini tidak mudah. Makanya saya bilang kita belajar dari Naomi. Istri yang bijaksana hendaknya tampil sebagai penyelamat. Istri yang bijaksana itu sebagai pelindung bagi suami dan anak-anaknya, juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sikap inilah yang dimiliki oleh Naomi. Dia dalam keadaan yang tidak enak, yang pahit, yang secara manusia ini goncangan terbesar dalam kehidupannya. Tapi Naomi bijaksana. Ia dapat membimbing mantunya yang bernama Rut untuk mendapatkan pasangan. Bukan hanya pasangan, Naomi pun membimbing mantunya untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Artinya Naomi tidak egois. Naomi tidak berpikir diri sendiri, harus aku, mantuku harus baik sama aku. Tidak, tapi Naomi dia bijaksana. Dan Tuhan mau buat kita ibu-ibu, wanita batu penjuru, kita juga harus bijaksana. Saya katakan gak mudah, dalam keadaan yang sulit kita bijaksana, ada juga emosi, ada juga marah-marah. Bahkan kita bisa perkataan yang pahit yang keluar dari lidah bibir kita. Tapi sore hari ini Tuhan mau, biarlah kita menjadi wanita yang bijaksana. Dengan kebijaksanaan yang datangnya daripada Tuhan. Dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan berbahagia. Kita akan bersorak-sorai. Kita akan menerima kemenangan-kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Asalkan hati kita bijaksana. Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Dia gak pernah membuat segala sesuatu untuk menghancurkan kita. Tapi justru semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan ajar kita untuk kita tidak bergantung kepada sekeliling kita. Tuhan ajar kita untuk kita tidak berharap kepada orang lain. Kekuatan kita, jabatan kita, kepintaran kita, tidak. Tapi Tuhan ajar kita untuk kita berharap kepada Tuhan. Kalau saat ini ibu-ibu sedang mengalami pergumulan, apapun bentuk pergumulan itu. Baik pergumulan tentang keluargamu, tentang finansialmu, tentang kesehatanmu, tentang anak-anakmu yang berontak sama Tuhan, berontak sama orang tua. Pergumulan yang kau hadapi, saya mau katakan. Kita belajar, kita sama-sama belajar. Dari Naomi, apa yang kita dapat dari Naomi? Yang pertama, Naomi membereskan hatinya di hadapan Tuhan. Yang kedua,
Naomi menjadi wanita yang bijaksana. Jadi wanita yang tidak tergoncangkan itu ada dua. Membereskan hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita bijaksana. Amin. Kita akan satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Roh Kudus. Biarlah Tuhan sendiri yang terus berbicara bagi kami. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menopang kami Bapa. Kami percaya kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami menangis, kami mengerang, kami percaya Tuhan tidak selamanya Tuhan membiarkan orang benar itu goyah. Tidak selamanya kami akan dibuat seperti ini. Satu saat Tuhan, waktumu yang tepat, Engkau akan menggantikan, mengubahkan air mata kami menjadi sukacita. Ratapan kami menjadi tari-tarian Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih kami hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus membimbing kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu-ibu, kita sudah mengikuti ibadah WBI pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang melayani hari ini, kepada Ibu Yuriko yang melayani pujian dan Ibu Priscilla yang melayani firman dan ibu-ibu WBI yang menyempatkan hadir sebagai perwakilan WBI Batu Penjuru. Mari kita mendengarkan pengumuman. Yang pertama, ibu-ibu di rumah ikuti WBI, grup WBI di WA WhatsApp ibu masing-masing untuk ibadah yang akan datang. Kita belum tahu kapan, tapi pantau terus di WA grup yang ibu-ibu ikuti. Nah, bagi ibu-ibu yang belum tergabung di dalam WA grup GBI Batu Penjuru, bisa menghubungi gereja atau menghubungi saya di 0815 1411 9670. Sekali lagi 0815 1411 9670 atau bisa menghubungi WA pengurus yang ibu-ibu punya apabila ibu-ibu belum tergabung di dalam grup WBI Batu Penjuru ya. Untuk berikutnya semua kegiatan kita akan kita pantau baik itu melalui grup WBI Batu Penjuru maupun GBI Batu Penjuru. Baiklah ibu-ibu, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Saya akan mengajak ibu-ibu semua berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah WBI yang boleh berlangsung dengan baik pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu sangat berkuasa. Kami sudah dikuatkan, kami sudah diberikan pengetahuan. Biarlah roh yang ada di dalam kami, Roh-Mu yang kudus, terus menyala-nyala, terus berkobar-kobar. Kami mampu mentaati firman-Mu. Kami diberikan kekuatan untuk membereskan setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Bahkan hal-hal yang belum kami selesaikan. Kami mau berkemas Tuhan. Kami mau bangkit. Kami mau memuliakan nama-Mu karena di depan kami masih ada banyak hal yang harus kami kerjakan. Kami rindu setiap keputusan yang kami ambil, setiap perkataan yang kami ucapkan kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang-orang di tengah-tengah kami. Semuanya perkataan-perkataan yang mengandung hikmat. Karena itu Bapa, berikan kepada kami semua ibu-ibu yang hadir, yang mengikuti ibadah WBI hari ini. Berikan kepada kami kebijaksanaan Tuhan, agar kami boleh menentukan apa yang harus kami tentukan. Kami percaya kami memiliki Allah yang hidup. Kami tahu kami tidak dibiarkan sendiri ketika kami mengandalkan Tuhan.
kemenangan demi kemenangan ada bersama kami. Kami berdoa untuk setiap ibu-ibu yang ada di rumah. Mari ibu-ibu yang ada di studio, kita kedangkan tangan kita untuk ibu-ibu yang ada di rumah. Hamba berdoa untuk ibu-ibu yang ada di rumah kami masing-masing. Engkau yang saat ini sedang mengalami masalah, engkau yang saat ini sedang mengalami tekanan-tekanan hidup, dan engkau yang saat ini sedang membutuhkan kelepasan. Hamba berdoa dari sini, dalam nama Tuhan Yesus, terlepaslah semua ikatan, tekanan-tekanan itu terlepaslah, sudah diangkat dalam nama Yesus. Engkau sudah dimerdekakan karena Allah ada di pihakmu. Hamba berdoa untuk engkau yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sudah mendengar doamu. Engkau dijamah dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan yang sempurna menjadi milik bagianmu. Hamba juga berdoa untuk ibu-ibu yang saat ini sedang bergumul dengan perekonomian. Tuhan, Engkau sendiri yang menolong mereka, Engkau melawat mereka, Engkau memberikan perekonomian yang merdeka di dalam Engkau. Engkau sendiri akan menolong, menjamah, memberikan jalan keluar. Yang membutuhkan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Yang membutuhkan terobosan baru, kemajuan, perekonomian yang meningkat. Dalam nama Yesus, hari ini engkau akan mengalami kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Ekonomimu diberkati. Hamba juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, ibu-ibu yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam hubungannya dengan anak-anak dan suami. Untuk mereka yang saat ini bergumul, yang sering meneteskan air mata akan masalah di mana hubungannya dengan suami dan anak-anaknya yang buruk, entah komunikasi yang tidak sehat, entah persoalan akan segala masa lalu yang belum bisa dilupakan. Hamba berdoa, Tuhan, jamah ibu-ibu, Engkau yang sudah mendengar firman hari ini, dengarlah, berkemaslah. Allah sendiri yang akan membebaskan engkau, tapi terlebih dahulu engkau harus membereskannya di hadapan Tuhan. Bapa, berikan kerelaan kepada kami ibu-ibu untuk melepaskan pengampunan, melepaskan segala kepahitan di masa lalu, entah itu yang berhubungan dengan memori, dengan segala hal yang buruk, hubungan dengan mertua, menantu, hubungan dengan suami dan anak-anak yang buruk. Dalam nama Yesus, pemulihan sempurna Engkau akan adakan untuk ibu-ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah hari ini. Kami hadir hari ini bukan suatu kebetulan, tapi Engkau memberikan kepada kami kemerdekaan karena kami anak-anak Allah yang Engkau kasih. Kami mau maju Tuhan, kami mau melayani Engkau, kami mau mempersembahkan hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya kehadiran kami hari ini membawa kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup ibadah kami pada hari ini dengan doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kedangkan tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menyertai hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.